Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak kelas 8. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Ketemu lagi dengan Bu Heni di pelajaran matematika tiap hari Senin jam ke-1. Nah, tadi sudah Ibu buka di WhatsApp grup gabungan. Nah, sekarang masuk kepada kegiatan intinya, yaitu tentang materi hari ini. Masih dalam bab pertama, pola bilangan. Khususnya materinya atau subbabnya yaitu deret bilangan. Nah, deret bilangan ini dibagi dua seperti kemarin barisan bilangan, yaitu ada deret aritmetika dan deret geometri. Nanti akan Ibu jelaskan perbedaannya. Nah, KKM matematika 65, jadi semua tugas yang kalian kerjakan minimal harus mencapai 65 supaya tuntas. Oke, selanjutnya tujuan pembelajaran hari ini. Setelah kalian pahami video pembelajaran ini, kalian dapat mengidentifikasi deret suatu bilangan, kemudian dapat menentukan jumlah pada deret bilangan, dan ketiga, dapat menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari dengan barisan dan deret bilangan. Nah, salah satunya yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, penerapan barisan dan deret, yaitu penyusunan kursi-kursi pada sebuah gedung pertunjukan atau pada gedung bioskop. Seperti ini contohnya. Barisan pertama biasanya jumlah kursinya lebih sedikit daripada barisan di belakangnya dan seterusnya. Nah, penerapan deret bilangan dan barisan bilangan di soal ini yaitu kita bisa menentukan jumlah kursi pada gedung tersebut. Ya, nanti akan Ibu jelaskan pada contoh soalnya. Nah, yang pertama, deret bilangan dilambangkan dengan huruf S besar dan N kecil. Kalau barisan, lambangnya UN ya. Jadi kalau deret itu SN. Nah, artinya itu jumlah suku-suku dari suatu barisan. Di sini ada kata jumlah. Jadi, karena jumlah berarti kita menjumlahkan suku pertama sampai suku ke N. Jadi penekanannya di sini ya, jumlah. Jadi kalau deret itu jumlah. Sekali lagi. Kemudian jika ada seperti ini, barisan 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Kalau deret, penulisannya seperti ini. SN 3 ditambah 5 tambah 7 tambah 9 dan seterusnya. Kenapa ditambah? Karena artinya deret itu jumlah. Jadi menjumlahkan suku pertama sampai suku ke N. Tergantung yang ditanyanya deret keberapa. Ya, coba kalau di sini 3 ini menunjukkan suku ke-1, 5 sama dengan suku kedua, 7 sebagai suku ketiga, 9 sebagai suku keempat, dan seterusnya. Seperti biasa, kita tentukan dulu aturannya. 3 ke 5 diapakan, 5 ke 7 diapakan, 7 ke 9 diapakan. 3 ke 5 ditambah 1, 2, 5 tambah 2, 7, 7 tambah 2, 9 dan seterusnya. Karena penjumlahan, maka ini termasuk barisan aritmetika. Oke. Selanjutnya kalau ditanyakan suku kelima, berapakah suku kelima? Tinggal kita jumlahkan ditambah 2. Gitu kan, 9 tambah 2, 11.
suku ke-6 tinggal ditambah 2 jadi 13 dan seterusnya. Kalau suku ke-100 berapa? Nah, kalau kita urutkan sampai angka ke-100 kan lama. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang barisan aritmetika. Tinggal menggunakan rumus apa? A tambah N kurang 1 kali B. Unanip ya. A-nya tinggal masukkan suku pertama 3 ditambah N-nya itu 100 dikurang 1, bedanya berapa? Ini bedanya nih. Ya kan? 2. Oke, kita lanjutkan hitung. Sama dengan 3 ditambah 100 kurang 1, 99 dikali 2. Sama dengan, ini pelajaran minggu lalu ya, Ibu hanya mengingatkan aja tentang barisan aritmetika. Sama dengan 3 ditambah penjumlahan dengan perkalian, dahulukan perkalian. 99 kali 2, 198. Sama dengan 3 tambah 198, 201. Ini suku ke 100. Jadi kalau kalian urutkan sampai angka ke 100, angka ke 100-nya adalah 201. Nah, itu tentang barisan. Nah, tentang deret. Kalau deret ke 1 ditanya, berarti jumlah sampai suku ke 1 saja. Berarti 3. Kalau deret kedua, tinggal kita jumlahkan suku ke 1 sampai dengan suku ke 2. Ke-1-nya berapa? 3. Ditambah suku keduanya berapa? 5. Sama dengan berapa? 8. Deret ketiga, berarti tinggal kita jumlahkan suku ke-1 tambah suku kedua tambah suku ke-3. Sekali lagi, kenapa sampai ketiga? Karena ditanyanya deret ketiga ya. Jadi sampai dengan suku ketiga. U1-nya tinggal kita masukkan 3 ditambah U2-nya 5 ditambah U3-nya 7. Sama dengan 3 tambah 5, 8 tambah 7, 15. Seperti itu. Jadi kalau U3-nya 7, deret ketiganya 15. Seperti itu ya. Dan seterusnya. Jadi kalau deret keempat, kalian jumlahkan U1 ditambah U2 tambah U3 ditambah U4. Tinggal kalian jumlahkan U1 3 ditambah 5 tambah 7 tambah 9. Itu kan? Berapa? 24. Itu ya namanya deret secara garis besar. Nah, selanjutnya Ibu bahas tentang yang pertama dulu, deret aritmetika. Deret aritmetika jumlah N suku pertama dari barisan aritmetika. Nah, ada rumusnya nih supaya cepat. Nggak diurutkan dari U1 sampai U ke 100 kalau ditanya deret ke 100 ya. Nah, rumusnya yaitu Sn N per 2 dikali 2 kali A tambah N kurang 1 kali B. Atau N per 2 kali A tambah UN. Boleh pakai rumus yang pertama, boleh pakai rumus yang kedua, tergantung soalnya ya. Keterangan Sn itu jumlah sampai suku ke N. Kalau di sini S3 berarti sampai suku ke 3. Kalau S100 berarti jumlah sampai suku ke 100. A itu suku pertama atau U1.
B. Beda, pengurangan atau selisih suku setelah dikurang suku sebelum. U2 dikurang U1 atau U3 dikurang U2 dan seterusnya. Nah, deret aritmetika ini sama seperti barisan aritmetika. Aturannya ditambah atau dikurang. Jadi kalau di soal aturannya penjumlahan atau pengurangan itu pasti termasuk deret aritmetika. Oke, berikutnya masuk ke contoh soal yang pertama. Diketahui deret bilangan seperti ini, tentukan deret ke 100. Oke, sampai sini kita tentukan dulu A-nya. Ini U1, ini sebagai U2, dan seterusnya ya. Ini U3, ini U4. Dan seterusnya ditanya sampai suku ke 100. Karena deret berarti dijumlahin nih. U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 sampai suku ke 100 berapa jumlahnya. Nah, kita sudah tahu rumus deret aritmetika. Nanti tinggal kita gunakan rumusnya. Nah, dari mana kita tahu ini termasuk deret aritmetika? Kita lihat dulu aturannya ya. Diapakan? Oke, Ibu hapus dulu supaya lebih jelas. Kita tentukan dulu aturannya dari 5. Oke, dari 5 ke 10, 10 ke 15, 15 ke 20. Ini diapakan? Betul, ditambah 5 ya. 5 tambah 5, 10, 10 tambah 5, 15, 15 tambah 5, 20. Nah, ini merupakan bedanya nih. Kalau mau langsung cepat, inilah bedanya. Sekarang kita tulis A-nya sama dengan suku pertamanya yaitu 5. Kemudian B-nya, kalau menggunakan rumus, suku kedua dikurang suku ke-1, suku keduanya 15, suku keduanya 10, dikurang suku ke-1-nya 5. Sama dengan 10 kurang 5, 5. A dan B-nya sudah ada, tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Sn sama dengan N per 2, buka kurung 2 kali A, tambah N kurang 1 kali B. Deret ke 100 ya yang ditanya nih. Deret ke 100, N-nya itu yaitu 100 bagi 2, buka kurung 2 kali A-nya 5, ditambah N-nya berapa? 100, dikurang 1 kali B-nya 5. Sama dengan 100 bagi 2, 50, 2 kali 5, 10, tambah 100 kurang 1, 99 kali 5. Sama dengan 50, penjumlahan dengan perkalian, kita dahulukan perkalian, 10-nya tetap, 99 kali 5, berapa? 495.
sama dengan 50, 10 tambah 405, 505, sama dengan 25.250. Perkalian antara 50 dikali 505 yaitu 25.250. Inilah deret ke 100 ya. Jadi kalau kalian jumlahkan suku pertama sampai suku ke 100 dijumlahkan, hasilnya adalah 25.250. Itulah deret ke 100. Semoga bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya contoh yang kedua. Contoh yang kedua sama, kita tentukan aturannya dulu. 100 ke 90, 90 ke 80, makin lama makin kecil. Itu kalau nggak dikurang dibagi, tapi ini pasti dikurang, betul. Dikurang berapa? Kurang 10 ya. 100 kurang 10, 90. 90 kurang 10, 80. Karena aturannya pengurangan, berarti ini deret aritmetika. Oke, tinggal kita tentukan A-nya 100, suku pertama. B-nya bisa kita ambil dari sini ya, negatif 10 atau pakai rumus U2 dikurang U1. Atau U3 kurang U2 juga sama aja ya. U2-nya 90 dikurang U1-nya, suku ke 1-nya 100. Kecil kurang besar, negatif. Tinggal dibalik, 100 kurang 90, 10. Bedanya negatif 10, sama kan? Nah, tinggal kita masukkan rumus. Sn sama dengan N per 2, buka kurung, 2 kali A, tambah buka kurung N kurang 1 kali B. Deret ke 50. Nah, yang tanya deret ke 50 ya. N-nya yaitu 50 dibagi 2 dikali 2 kali A-nya 100 ditambah buka kurung N-nya 50 dikurang 1, B-nya bedanya berapa? Negatif 10. Sama dengan 50 bagi 2, 25. 2 kali 100, 200 ditambah 50 kurang 1, 49 dikali negatif 10. Sama dengan 25 dikali 200 tambah plus kali min. Ini dikali kan, perkalian dengan penjumlahan, dahulukan perkalian. 49 kali 10, 490. Sama dengan 25, kecil kurang besar, negatif, 200 kurang 490, tinggal dibalik ya. 490 kurang 200, 290. Sama dengan positif kali negatif, negatif. 25 dikali 290, berapa? 12.050. Oke, itulah deret ke 50. Jadi kalau kalian jumlahkan suku ke 1 sampai suku ke 50, jumlahnya adalah negatif 12.050. Kenapa negatif? Karena sukunya makin lama makin kecil. Jadi kalau dijumlahkan hasilnya makin kecil, yaitu negatif ya. Oke, berikutnya contoh yang ketiga, contoh penerapan soal dalam kehidupan sehari-hari. Coba perhatikan, dalam ruang seminar terdapat 25 baris kursi. Berarti kalau Ibu ilustrasikan seperti ini. Ada baris pertama, ada baris kedua, ada baris ketiga, ada baris keempat, ada baris kelima, dan seterusnya. Sampai berapa baris nih? 25 baris ternyata. Sampai 25 baris. Berarti ada baris pertama ini sebagai suku ke-1, baris kedua sampai suku kedua, baris ketiga,
suku ketiga sampai baris ke-25 ya. Karena kursinya ada 25 baris. Nah, ternyata baris kursi diatur mulai dari baris terdepan ke baris berikutnya selalu bertambah 3. Berarti kalau yang depannya 1, barisan berikutnya tinggal ditambah 3, barisan berikutnya lagi ditambah 3, dan seterusnya. Karena di sini ada kata tambah, ya, maka otomatis termasuk deret. Betul, aritmetika, karena di sini ada kata tambah ya. Oke, kita tulis dulu diketahui. Diketahui A-nya, barisan pertamanya berapa? Barisan paling depan 12. Kemudian B-nya bertambah 3, ini B-nya. Yang ditanya banyak, yang A, banyak kursi pada baris paling belakang. Berarti yang paling belakang suku ke-25 ya. Yang ditanya. Yang B, jumlah kursi dalam ruangan seminar tersebut. Berarti jumlah seluruhnya nih. Barisan pertama tambah barisan kedua tambah barisan ketiga sampai barisan ke-25. Karena jumlah berarti deret ke-25. Oke, tinggal kita jawab. Karena ini sekali lagi ada kata tambah, berarti ini termasuk barisan dan deret aritmetika. Oke, yang A dulu. U25, tinggal kita masukkan rumus suku ke N barisan aritmatika unanip A tambah N kurang 1 kali B. U25 sama dengan A-nya 12 ditambah N-nya 25 dikurang 1, B-nya 3 sama dengan 12 ditambah 25 kurang 1, 24 dikali 3 sama dengan, kita hitung perkalian dulu, 12 tambah berapa? 72 sama dengan 12 tambah 72, 84 kursi. Karena soal cerita jangan lupa kata jadi ya. Jadi apa nih, banyak kursi yang ditanya? Pada baris paling belakang adalah 84 kursi. Oke, selanjutnya semoga dipahami ya. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di grup WA atau kalian bisa ulang video ini lagi. Yang B. Yang B karena dia ditanya deret Sn, kita coba pakai rumus yang kedua ya. Pakai rumus yang pertama juga sama aja, boleh. Tapi kita coba pakai rumus yang kedua, N per 2 kali A tambah UN. Yang ditanya S25, N-nya 25 per 2, A-nya berapa? 12 ditambah UN, berarti U-nya U berapa? U25 juga, S-nya S25, U-nya juga harus U25. Ya, harus sama nih. U25 di sini juga S25. Sama dengan 25 per 2 kali 12 tambah U25-nya udah kita cari nih. 84 kan?
sama dengan 25 per 2, 12 tambah 84, 96. 96 bagi 2, 48. 25 dikali 48 sama dengan 1000. Berapa? 1200 ya kursi. Jadi kesimpulannya yang kedua, kalian tetap tulis ya jadinya karena ibu udah nggak muat di sini. Jadi jumlah kursi dalam ruangan seminar tersebut adalah 1200 kursi. Oke, itu contoh dari deret aritmetika. Berikutnya masuk ke bagian 2 yaitu deret geometri. Deret geometri jumlah n suku pertama dari barisan geometri. Dirumuskan seperti ini, Sn A kali 1 min R pangkat N dibagi 1 min R. Ya. Keterangannya Sn jumlah sampai suku ke N, A-nya sama suku pertama, R-nya itu rasio pembagian antara suku setelah bagi suku sebelum, atau U2 bagi U1, atau U3 bagi U2, atau U4 bagi U3, dan seterusnya. Nah, deret geometri aturannya kalau tidak dikali atau dibagi ya, sama kayak barisan geometri, aturannya dikali atau dibagi, itu termasuk deret geometri. Contoh soalnya seperti ini. Hitunglah jumlah 8 suku pertama dari deret berikut. Jawab. A-nya berapa? A-nya adalah 2. Rasionya U2 dibagi U1. U2-nya 6 dibagi U2. U1-nya 2. Yaitu rasionya 3 ya. Atau bisa kita cari dulu aturan dari deretnya ya. 2 ke 6, 6 ke 8 itu dikali 3. 2 kali 3, 6. 6 kali 3, 18. Maka karena perkalian ini termasuk deret geometri. Dan ini termasuk rasionya atau R. Rasionya adalah 3. Bisa kita buktikan dengan rumus benar 3. Nah, tinggal kita masukkan rumus Sn geometri. A kali 1 kurang R pangkat N dibagi 1 min R. Sama dengan A-nya berapa? 2. 1 dikurang rasionya berapa? 3. Ditanya deret ke-8 ya. Ini karena ditanya jumlah 8 suku pertama. 3, N-nya berapa? 8 per 1 dikurang R-nya 3. Sama dengan 2 buka kurung 1 dikurang 3 pangkat 8, dihitung nih. 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 8 kali. Yaitu 6561. Dibagi 1 kurang 3, negatif 2. 2 bagi 2, 1. Positif bagi negatif, negatif. 1 dikurang 6561, kecil kurang besar, negatif 6560. Sama dengan negatif kali negatif, positif ya. 1 kali 6560 tetap 6560.
Inilah jawaban deret ke-8. Jadi kalau kalian jumlahkan deret ke-8 U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 tambah U5 tambah U6 tambah U7 tambah U8 itu jumlahnya adalah 6.560 ya. Oke. Sampai sini itu penjelasan Ibu tentang deret aritmatika dan deret geometri. Kalau ada yang masih kurang jelas bisa diulang video ini atau ditanyakan di grup WhatsApp. Oke, selanjutnya kalian catat dulu semua slide yang sudah Ibu jelaskan. Setelah itu, latihan soalnya tugas keempat. Yang pertama, soalnya ada di LKS halaman 10 nomor 1 dan 3. Setelah itu kerjakan nomor 2, nomor 3 ditulis soalnya semua. Setelah itu dikumpulkan di GCR tepat waktu. Oke, sampai sini terima kasih sudah menyimak video ini. Tetap kerjakan tugasnya tepat waktu. Disiplin belajar dari rumah, tetap jaga kesehatan. Semoga pertemuan berikutnya belajarnya lebih semangat lagi. Oke, Ibu sudahi dulu pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.